Selamat datang di video pembelajaran aljabar linear elementer bersama saya Ken Farel Chandra. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinier. Nah, untuk yang bagian A, kita diminta untuk mencari variabel alfa, beta, dan gamanya. Tapi alfa, beta, dan gamma ini berada di dalam fungsi sinus, kosinus, dan tangen atau fungsi trigonometri. Nah, alhasil sistem ini bersifat nonlinier terhadap variabel alfa, beta, dan gamma. Sama halnya untuk yang B. Sistem B punya variabel X, Y, dan Z, tapi ketiga variabel ini dipangkatkan dengan 2 atau dikuadratkan. Nah, makanya sistem ini bersifat nonlinear terhadap variabel X, Y, dan Z. Tapi kalau kita lihat lagi kedua sistem ini, sistem A bersifat linear terhadap suku sin alfa, cos beta, tan gamma. Jadi kalau kita bayangin suku sin alfa, cos beta, tan gamma ini sebagai suatu variabel lain, sistem ini akan bersifat linear ya. Sama halnya untuk yang B. Jika kita lihat suku X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat sebagai suatu variabel lain, sistem ini akan bersifat linear. Nah, berarti sistem yang A bersifat linear terhadap suku sin alfa, cos beta, dan tan gamma, tapi tidak bersifat linear terhadap variabel alfa, beta, dan gamma. Yang B juga. Sistem B bersifat linear terhadap suku X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat, tapi tidak bersifat linear terhadap X, Y, dan Z. Jadi, seperti yang tadi sudah dibilang, kita harus memisalkan sin alfa, cos beta, dan suku tan gamanya sebagai suatu variabel. Misalkan, A sama dengan sin alfa, B sama dengan cos beta, C sama dengan tan gamma. Dan jangan lupa kita punya domain ya di sini untuk yang bagian A, domain alfa, beta, dan gamanya. Alfa dan betanya berada di antara 0 dan 2pi dengan 0 dan 2pi-nya masuk. Gamanya berada di antara 0 dan pi, 0-nya masuk. Nah, sekarang kita tinggal tulis kembali sistem persamaannya. Jadi, SPL kan ya. SPL-nya A ditambah 2B kurang C sama dengan 0. 2A dikurang B ditambah C sama dengan 3. 3A ditambah B min 2C sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai variabel A, B, dan C ini. Ya, karena ini sudah SPL, kita tinggal melakukan eliminasi Gauss. Jadi, cari dulu matriks diperbesarnya. Untuk kolom pertama, koefisien untuk variabel A-nya adalah 1, 2, dan 3. Kolom kedua, koefisien variabel B-nya adalah 2, min 1, dan 1. Kolom ketiga, koefisien untuk variabel C-nya min 1, 1, dan min 2. Dan jangan lupa konstantanya juga ditulis. Sekarang kita tinggal melakukan operasi baris elementer. Di sini kita bisa lihat kalau di kolom pertama sudah ada satu utama. Jadi entry di bawah satu utama tersebut, 2 dan 3 ini harus kita ubah. Sedemikian sehingga jadi 0. Jadi baris 2 dikurang 2 dikali baris 1. Biar ini jadi 0. Baris 3 dikurang 3 dikali baris 1. Biar 3 ini jadi 0. Sekarang baris pertama akan tetap sama, jadi kita tulis saja. Nah, yang berubah baris 2 dan baris 3. Sekarang baris 2 dulu. 2 dikurang 2 dikali 1 jadi 0. Min 1 dikurang 2 kali 2 adalah min 1 min 4, yaitu min 5. 1 kurang 2 kali min 1 adalah 1 tambah 2 ya, jadi 3. 3 min 2 kali 0 adalah 3. Sekarang baris ketiga. 3 min 3 kali 1 adalah 0. 1 min 3 kali 2 adalah min 5. Min 2 min 3 kali min 1 adalah min 2 tambah 3 berarti 1. 1 min 3 kali 0 adalah 1. Nah, selanjutnya karena kita ingin ke bentuk eselon baris, maka min 5 ini harus jadi 1, angka 1. Karena eselon baris syaratnya
entry pertama yang bukan 0 harus 1 di baris yang entry-nya nggak 0 ya. Ini kan entry-nya tidak 0 semuanya. Jadi min 5 ini harus 1. Jadi kita harus ganti min 5-nya jadi 1. Min 1/5 dikali B2. Sehingga yang berubah hanyalah baris kedua. 0 kali min 1/5 jadi 0, min 5 kali min 1/5 jadi 1, 3 dikali min 1/5 jadi min 3/5, ini juga sama. Sekarang karena kita punya satu utama di kolom kedua, kita tinggal ubah entry min 5 ini jadi 0. Sekarang jadi B3 ditambah 5B2, jadinya 1, 2, min 1, baris pertama masih sama, baris kedua juga masih sama. Nah, yang berubah baris ketiga. 0 tambah 5 kali 0 yaitu 0, min 5 tambah 5 kali 1 adalah 0. 1 ditambah 5 dikali min 3/5, jadi 1 min 3 ya, min 2. Ini juga sama tadi operasinya, jadi tinggal aja langsung min 2. Sekarang sama, karena kita mau ke bentuk echelon baris, maka angka pertama atau entry pertama yang bukan 0 harus dijadikan 1. Sekarang berarti kita ubah dengan mengalihkan min 1/2 ke baris 3. 1, 2, min 1, 0. Baris pertama masih sama, baris kedua juga sama. Nah, 0 kali min 1/2 jadi 0, min 2 dikali min 1/2 jadi 1. Nah, sehingga kita peroleh bentuk echelon baris. Sekarang kita ubah ke SPL-nya terlebih dahulu. Ubah balik ke SPL-nya. Jadi A ditambah 2B min C sama dengan 0. B min 3/5 C sama dengan min 3/5. C sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Masing-masing kolom ada satu utama. Jadi artinya nggak ada variabel bebas. Variabel utamanya A, B, dan C. Langsung saja kita lakukan backward substitution. Jadi substitusi 3 ke 2. Langsung B min 3/5 dikali 1 sama dengan min 3/5. Sehingga B sama dengan 0. Nah, karena kita sudah punya nilai B sama dengan 0 dan C sama dengan 1, kita langsung bisa menggunakan informasi ini dan kita substitusi ke persamaan 1. Substitusi B sama dengan 0 dan C sama dengan 1 ke 1. Sehingga kita dapat A ditambah 2 dikali 0 dikurang 1 sama dengan 0. Yang mana kita peroleh nilai A sama dengan 1. Nah, ingat kembali, kita belum selesai. Karena yang kita selesaikan adalah untuk SPL ini. Soal asli kita adalah yang ada suku sin alfa, cos beta, dan tan gamanya. Jadi kita harus ubah balik ke permisalan awal kita. Nah, kita memisalkan bahwa A sama dengan sin alfa, B sama dengan cos beta, dan C sama dengan tan gamma. Dan di sini kita sudah peroleh nilai A-nya, B-nya, dan C-nya. Kita tulis semua. Langsung kita substitusi nilainya. Berarti kita punya sin alfa sama dengan 1. Dan ingat kembali, domainnya alfa adalah di dalam interval 0 dan sampai 2pi. 0 dan 2pi-nya termasuk. Nah, alfa berapa yang sedemikian sehingga sin alfa sama dengan 1. Tapi alfanya terrestrik sama domain ini. Alfa sama dengan pi/2. Langsung lanjut kita ke cos betanya. Cos beta sama dengan 0. Dan ingat, betanya juga berada di dalam interval 0 sampai 2pi. 0 dan 2pi-nya termasuk. Nah, kita harus cari beta sedemikian sehingga cos beta sama dengan 0. Betanya di sini ada dua nilai.
Yang pertama, pi per 2, atau beta juga bisa 3 per 2 pi. Karena pi per 2 dan 3 per 2 pi di dalam interval ini ya. Nah, kita udah dapat nilai betanya. Sekarang kita lanjut ke gamanya. Tan gamma sama dengan 1. Dan gamanya berada di antara 0 dan pi, dan 0-nya termasuk. Sehingga langsung saja gamma berapa sedemikian sehingga tan gamma jadi 1. Ya, gamma sama dengan pi per 4. Kita sudah dapatkan alfa, nilai beta, dan nilai gamanya. Nah, di sini kita lihat ya, betanya ada dua nilai, berarti ada dua kemungkinan jawaban, yaitu alfanya pi per 2, betanya pi per 2, dan gamanya pi per 4, atau alfanya pi per 2, betanya 3 per 2 pi, dan gamanya pi per 4. Jadi, kita tulis kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah pi per 2, pi per 2, dan pi per 4, atau pi per 2, 3 per 2 pi, dan pi per 4. Nah, selesai. Selanjutnya, kita ke bagian B. Di sini sama, kita tadi kan harus memisalkan x kuadrat, y kuadrat, dan z kuadrat. Karena sistem ini akan bersifat linear terhadap suku x kuadrat, y kuadrat, dan z kuadrat. Jadi kita harus anggap x kuadrat, y kuadrat, dan z kuadrat sebagai suatu variabel. Kita di sini simpel saja. Kita misalkan x besar sama dengan x kuadrat. Y besar sama dengan y kuadrat. Z besar sama dengan z kuadrat. Langsung saja kita substitusi ke sistem tadi, sistem non-linear tadi. Sehingga kita peroleh sistem persamaan linear, yaitu x ditambah y ditambah z sama dengan 14, 2x dikurang y ditambah 3z sama dengan 34. X ditambah 2y dikurang z sama dengan min 3. Nah, di sini karena kita punya sistem persamaan linear, kita bisa menggunakan eliminasi Gauss untuk mencari nilai x besar, y besar, dan z besarnya. Setelah kita dapat, kita substitusi balik ke permisalan awal kita, karena kan soal kita adalah mencari variabel x kecil, y kecil, dan z kecil. Langsung saja, kita bentuk dulu matriks diperbesarnya. Untuk kolom pertama, kita isi dengan koefisien untuk variabel x besar, 1, 2, dan 1. Untuk kolom kedua, koefisien untuk variabel y besar, 1, min 1, dan 2. Untuk kolom ketiga, koefisien untuk variabel z besar, jadi 1, 3, dan min 1. Dan kita juga jangan lupa tulis juga konstantanya. Nah, setelah itu, kita lakukan operasi baris elementer. Di sini kita bisa lihat kalau kolom pertama sudah ada satu utama nih. Artinya entry di bawahnya 2 dan 1 ini harus kita jadikan 0. Jadi baris 2 dikurang 2 kali baris 1. Baris 3 dikurang baris 1. Sehingga baris 1 akan sama. Yang berubah baris 2 dan baris 3. 2 dikurang 2 dikali 1 adalah 0. Min 1 dikurang 2 dikali 1 adalah min 1 min 2. Berarti min 3. 3 dikurang 2 dikali 1 adalah 3 min 2. 1. 34 dikurang 2 kali 14 berarti 34 kurang 28. 6. 1 dikurang 1 adalah 0. 2 dikurang 1, 1. Min 1 kurang 1, min 2. Min 3 kurang 14, min 17. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Kalau baris ketiga ada angka 1. Kita bisa menukar baris kedua dan baris ketiga. Jadinya kita punya satu utama nih di sini. Jadi kita lakukan aja operasi buat tukar baris. Baris 2 kita tukar dengan baris ketiga.
di 1, 1, 1, 14, 0, 1, min 2, min 17, 0, min 3, 1, 6. Daripada kita harus tadi mengalihkan baris kedua dengan min 1/3, lalu kita operasikan lagi, lebih cepat kita tukar saja. Nah, baru kita selesaikan nih yang baris ketiga, karena entry di bawah satu utamanya belum 0 ya. Nah, kita jadikan min 3 itu jadi 0, bagaimana? Dengan melakukan OBE. B3 ditambah 3B2. 1, 1, 1, 14. Berarti 0, 1, min 2, baris 2-nya tetap sama. Yang berubah baris ketiga. 0 ditambah 3 dikali 0 adalah 0. Min 3 ditambah 3 kali 1 adalah 0. 1 ditambah 3 dikali min 2 adalah 1 min 6. Atau min 5 ya. 6 ditambah 3 dikali min 17 adalah 6 min 51. 6 min 51 min 45. Nah, karena kita menggunakan eliminasi Gauss, ya, pastinya hasil akhir OB kita haruslah matriks yang bentuknya eselon baris. Dan di sini kita masih ada min 5. Nah, syarat eselon baris, ingat, entry pertama yang buka 0 haruslah 1. Untuk baris yang entry-nya tidak 0 semua. Nah, di sini kan ada min 45, ada min 5. Berarti ini harus jadi 1. Jadi min 1/5 dikali B3. Baris pertama dan baris kedua akan tetap sama, tapi baris ketiga yang berubah. 0 dikali min 1/5 jadi 0, min 5 kali min 1/5 jadi 1, min 1/5 dikali min 45 adalah 9. Nah, di sini kita punya satu utama di kolom pertama, satu utama di kolom kedua, satu utama di kolom ketiga. Satu utama, satu utama, satu utama. Nah, artinya kita tidak punya variabel bebas. Dan X besar, Y besar, dan Z besar tadi adalah variabel utamanya. Jadi, kita ubah balik nih ke SPL-nya. Habis itu kita lakukan backward substitution. X besar ditambah Y besar ditambah Z besar sama dengan 14. Y besar dikurang Z besar sama dengan min 17. Z besar sama dengan 9. Nah, kita langsung saja substitusi 3 ke persamaan 2. Jadi kita punya min 2 dikali 9 sama dengan min 17. Ekivalen dengan Y sama dengan min 17 ditambah 18. Atau Y sama dengan 1. Nah, di sini karena kita sudah punya Y sama dengan 1, Z sama dengan 9, kita substitusi informasi yang kita punya ke persamaan 1. Substitusi Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 9 ke 1. Sehingga X ditambah 1 ditambah 9 sama dengan 14. Atau X-nya sama dengan 4. Ingat, sampai sini kita belum selesai. Karena yang kita dapat adalah Y besar, X besar, dan Z besar. Bukan X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Yang diminta di soal kita adalah X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Nah, artinya kita harus substitusi balik nilai yang kita dapat ke permisalan awal kita. Langsung saja, tadi kita punya X besar sama dengan X kecil yang dikuadratkan, dan kita punya nilai X besarnya adalah 4. Kita juga punya Y besar sama dengan Y kecil yang dikuadratkan, dan nilai Y besarnya adalah 1. Kita juga punya Z besar sama dengan Z kecil yang dikuadratkan, dan nilai Z-nya adalah 9. Artinya, kita bisa substitusi nih, nilainya ke sini, ke permisalan awal. Jadi kita punya X kuadrat sama dengan 4. Artinya, X-nya bisa sama dengan plus min 2. Nah, berikutnya, untuk variabel Y kecil, Y kuadrat sama dengan 1. Kita substitusi juga ke sini, sehingga kita dapat selanjutnya, kita substitusi juga Z besar ke sini. Jadi kita dapat Z kuadrat kecil, Z kecil yang dikuadratkan sama dengan 9. Ekivalen dengan Z kecil
sama dengan plus min 3. Nah, di sini karena nilai X kecil kita ada dua kemungkinan, Y kecil kita juga ada dua kemungkinan, Z kecil kita juga ada dua kemungkinan, maka ada 2 kali 2 kali 2, ya 8 kombinasi jawaban. Untuk mempermudah, kita tulis saja, berarti X sama dengan 2, ini X sama dengan min 2, habis itu di sini Y sama dengan 1, Y sama dengan min 1, kita bikin diagramnya biar lebih gampang. Habis itu adalah Z sama dengan 3, Z sama dengan min 3, Z sama dengan 3, Z sama dengan min 3, Z sama dengan 3, Z sama dengan min 3, Z sama dengan 3, Z sama dengan min 3. Nah, di sini kita bisa bentuk diagram pohon ya jadinya. Dari X sama dengan 2 ke Y sama dengan 1, habis itu berakar lagi. Ini juga bisa dua kemungkinan. Nah, jadi ntar bakal ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung saja kita tulis himpunan penyelesaiannya. 213, 21 min 3, 2 min 1, 3, 2 min 1 min 3, lalu min 2, 1, 3, min 2, 1, min 3, min 2, min 1, 3, min 2, min 1, min 3. Di total ada 8 kemungkinan solusi. Selesai. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.